Dua laga penentu menuju panggung dunia yang akan ditentukan di dua laga besar super penting ini. Dalam situasi harap-harap cemas seperti saat ini, dua laga yang sangat krusial dan menentukan. Melawan Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia menjadi penentu nasib ketiga negara yang bersaing termasuk Indonesia. Kombinasi kecepatan penguasaan bola, rotasi pemain yang dinamis menjadikan Indonesia sebagai tim yang lebih lengkap dari lawannya. Tak heran jika analis sepak bola Timur Tengah mulai menempatkan Indonesia sebagai tim paling berpotensi menjadi juara grup. Dan inilah yang membedakan Indonesia dengan tim-tim Asia lainnya. Ketika mayoritas tim Asia bermain dengan pendekatan defensif dan reaktif, Indonesia tampil berani, menyerang dan dominan. Hal ini pula yang membuat Indonesia menjadi pusat perhatian dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tak sedikit media internasional yang mulai melirik dan menyoroti permainan Garuda sebagai kekuatan baru sepak bola Asia. Jika strategi ini dijalankan secara disiplin dan jika pemain-pemain Indonesia bisa tampil maksimal sesuai potensi mereka, maka dua kemenangan atas Arab Saudi dan Irak bukanlah sesuatu yang mustahil, justru sangat mungkin terwujud. Bahkan Indonesia lebih dari sekedar berpeluang lolos ke Piala Dunia. Indonesia punya potensi besar untuk menjadi juara grup dan menciptakan sejarah sebagai negara Asia Tenggara yang tampil dominan di babak kualifikasi terakhir. Kuncinya adalah keberanian untuk menguasai permainan, menyerang, menekan, dan mencetak gol cepat. Indonesia tak boleh memberi ruang sedikit pun kepada Arab Saudi dan Irak untuk mengembangkan permainan. Sebab itulah yang akan menjadi awal dari bahaya. Sebaliknya, dengan menekan sejak awal, Indonesia justru bisa membuat lawan kehilangan keseimbangan. Dan ketika mereka mulai kacau, disitulah Indonesia harus menghantam dan mengunci kemenangan. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak bukan hanya soal 3 poin. Ini soal mimpi kolektif jutaan masyarakat Indonesia dan mimpi besar semua pemain di seluruh dunia. Indonesia kini menjadi penantang serius untuk 1 tiket ke Piala Dunia. Walau di atas kertas Indonesia memang diakui lebih unggul dari lawannya, namun Indonesia tidak boleh terlena dan jangan sampai meremehkan lawan. Biarpun Indonesia lebih unggul dari berbagai aspek, namun fokus dan penuh kontrol menjadi poin paling penting. Dengan fokus dan kontrol diri di atas lapangan, para pemain bisa bermain secara efektif dan enjoy. Sebab dalam sepak bola, selain kualitas juga sangat dibutuhkan kontrol dan fokus penuh. Sepersekian detik, fokus dan kontrol hilang, itu bisa menjadi penentu jalannya pertandingan. Sebaik apapun kualitas pemain, jika kehilangan fokus di atas lapangan, maka itu akan menjadi celah bagi lawan. Dan semua itu kini berada di tangan pemain-pemain terbaik yang dimiliki negeri ini. Mereka siap, mereka sudah teruji dan di berbagai kompetisi dengan intensitas tinggi dan yang lebih penting, mereka memiliki kualitas dan potensi ledakan bisa terjadi kapan saja. Indonesia juga punya strategi yang jelas dan gaya bermain yang identik. Total Football. Indonesia kini bukan lagi tim yang ragu-ragu. Indonesia siap menghadapi semua lawan dengan bekal kualitas. Tinggal bagaimana memanfaatkan strategi itu sebaik mungkin. Tidak ada lagi keraguan, tidak lagi bayangan masa lalu. Kini Indonesia adalah kekuatan baru di Asia secara global dan dua laga melawan Arab Saudi dan Irak akan menjadi panggung pembuktian bahwa Garuda benar-benar siap terbang menuju Piala Dunia. Media Arab Saudi belakangan ini ramai mengangkat isu bahwa tim nasional mereka membawa misi balas dendam kepada Indonesia. Isu ini bukan sekedar narasi kosong, tetapi lahir dari memori pertemuan sebelumnya di mana Indonesia berhasil menumbangkan Arab Saudi secara meyakinkan. Media Irak Win-Win menyoroti ancaman besar yang dihadapi timnas Irak jelang babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bukan hanya Arab Saudi yang jadi perhatian, tetapi timnas Indonesia juga disebut-sebut sebagai kekuatan baru yang bisa membuat lawan kelimpungan. Dalam laporan utamanya, Win-Win menulis, kekuatan Indonesia membuat Irak khawatir menjelang playoff Asia. Media tersebut menjelaskan bahwa Irak saat ini tengah mengamati performa para calon lawan di babak playoff sebagai langkah persiapan menghadapi pertandingan krusial pada Oktober 2025. Berdasarkan hasil undian, Irak tergabung di grup 2 bersama Arab Saudi dan Indonesia. Seluruh pertandingan grup akan digelar di Stadion Al Jauhara, Jeddah mulai 8 Oktober mendatang.
Media Irak tersebut bahkan tak ragu menyebut bahwa grup ini akan menjadi ujian berat. Tim nasional Irak akan menghadapi tantangan besar di babak playoff Asia karena Arab Saudi dan Indonesia adalah tim yang terus berkembang, tulis Win-Win. Ia menyoroti kebangkitan Arab Saudi usai kembalinya pelatih Hervé Renard yang sebelumnya sukses membawa Green Falcons meraih prestasi besar. Namun media tersebut juga memberi peringatan serius soal kekuatan timnas Indonesia. Menurutnya, Indonesia kini menjadi salah satu tim paling berkembang di Asia Timur. Hari ini, semua orang membicarakan Arab Saudi karena mereka akan bermain di kandang sendiri. Tapi mereka lupa membicarakan tim Indonesia, yang merupakan salah satu tim paling berkembang di Asia Timur. Tim ini memiliki ciri khas kecepatan tinggi dan memulai serangan dari penjaga gawang, ujarnya. Media tersebut juga mengingat momen saat Indonesia mencetak gol ke gawang Irak meski bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah. Selain kecepatan dan mentalitas tinggi, Haitham menegaskan bahwa daya juang timnas Indonesia bisa menjadi faktor pembeda di playoff nanti. Dengan sorotan seperti ini, jelas bahwa timnas Indonesia mulai dipandang sebagai kekuatan yang tak bisa diremehkan di Asia. Laga Oktober mendatang bisa menjadi ajang pembuktian Garuda untuk kembali menggebrak panggung internasional dan membuat lawan-lawannya ketar-ketir. Kluivert kemungkinan besar akan menerapkan filosofi total football yang menjadi ciri khasnya. Menguasai penuh jalannya pertandingan, memanfaatkan kecepatan transisi dan mencetak gol secepat mungkin untuk mematahkan mental lawan. Strategi ini sangat cocok untuk melawan tim-tim Timur Tengah yang tidak terbiasa menghadapi tekanan-tekanan beruntun dari bola-bola pendek cepat dari kaki ke kaki. Dan kabar baiknya nih, Sobat Kamus Bola, Indonesia memiliki itu semua, namun tidak dimiliki oleh Arab Saudi dan Irak. Patrick Kluivert nampaknya tahu betul bahwa kunci kemenangan terletak pada menguasai ritme permainan. Lawan akan dibuat frustasi sepanjang laga, harus dipaksa mengejar bola yang entah mau kemana dan akhirnya kehilangan kesabaran. Begitu mental mereka jatuh, pertahanan mereka akan mudah ditembus. Inilah senjata psikologis sekaligus taktis yang menjadi modal Indonesia dan strategi pelatih serta kemampuan pemain Indonesia memiliki modal itu semua. Keyakinan ini tidak hanya datang dari pelatih tetapi juga dari pemain. Kapten Jay Itzes yang menjadi jangkar pertahanan juga telah menyatakan bahwa seluruh pemain sudah melupakan ronde 3. Walaupun jadwal Indonesia sangat tidak menguntungkan, namun mereka sangat siap menghadapi ronde keempat. Bahkan mengatakan bahwa jika pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak digelar sekarang juga, mereka sepenuhnya siap turun. Memang pernyataan itu lebih bersifat retorik, tapi makna jelasnya. Skuad Garuda memiliki mental bertarung yang kuat, keyakinan penuh terhadap kemampuan mereka sendiri. Ini adalah modal mental yang sangat penting di turnamen krusial seperti ini. Sebab di laga penting seperti ini, tak hanya kualitas pemain yang jadi sorotan. Mental bertarung serta rasa percaya diri tinggi itu sangat penting untuk menjaga kestabilan di atas lapangan. Tim yang lebih siap secara mental biasanya akan tampil lebih enjoy. Lepas yang akan mempermudah penerapan strategi yang diinginkan di atas lapangan. Maka tak heran, Cywar sering terjadi pada kubu lawan sebelum bertanding. Cywar dilakukan agar menjatuhkan mental pada lawan yang akan mereka hadapi. Disinilah pentingnya optimis, rasa percaya diri tinggi namun tetap harus menghormati kekuatan lawan. Di sisi lain, semua tim percaya diri pada kualitas yang mereka miliki. Namun di sisi lain, para pemain juga tetap waspada pada lawan. Dan inilah yang kerap terjadi sebelum menghadapi laga-laga penting, yang juga disebut perang Cywar sebelum laga krusial itu terjadi. Yang menarik, kedalaman skuad Indonesia kini membuat pemain inti dan pemain cadangan memiliki kualitas hampir setara. Banyak di antara mereka bermain di Eropa sehingga persaingan internal pun sangat ketat. Hal ini memberi pelatih fleksibilitas untuk melakukan rotasi tanpa mengorbankan kualitas permainan. Dari segi persiapan, Indonesia tinggal memoles gameplay dan juga mengasah eksekusi strategi. Perbedaan paling mencolok antara Indonesia saat ini dengan ronde sebelumnya adalah mental bertanding. Para pemain tahu bahwa di laga-laga besar, percaya diri adalah senjata utama. Tanpa rasa percaya diri, kreativitas akan terkekang dan potensi tidak akan keluar sepenuhnya. Mental baja ini membuat Indonesia bukan hanya siap bertanding, tapi juga siap mendominasi. Jika semua faktor ini bekerja bersamaan, potensi ledakan Indonesia di ronde keempat sangat besar. Arab Saudi dan Irak bisa saja terkejut melihat performa Indonesia yang jauh lebih matang dan tajam.
Publik internasional mungkin masih menilai Indonesia dari peringkat FIFA yang relatif rendah, tapi di lapangan realitasnya bisa sangat berbeda. Skuad Garuda kini punya kualitas individu, taktik dan mental yang cukup untuk memperebutkan bahkan memenangi posisi juara grup. Namun optimisme ini tetap harus dibarengi dengan perhitungan matang. Ronde keempat adalah medan perang terakhir sebelum tiket langsung ke Piala Dunia. 3 negara akan bertarung habis-habisan demi satu slot dan setiap laga akan terasa seperti final. Arab Saudi dan Irak adalah lawan yang tangguh tetapi bukan tanpa kelemahan. Justru karena banyak pihak meremehkan Indonesia, potensi kejutan pun semakin besar. Inilah yang bisa menjadi keunggulan terselubung bagi skuad Garuda. Indonesia memiliki peluang untuk membuat sejarah, tetapi kuncinya adalah menjaga konsentrasi, disiplin, taktik, dan mempertahankan intensitas sepanjang pertandingan. Jika itu dilakukan, maka misi Arab Saudi untuk membalas dendam dan keyakinan Irak terhadap rekor ekspor lamanya akan runtuh di hadapan kenyataan baru. Indonesia yang jauh lebih kuat dari yang pernah mereka kenal.